Halo semuanya dan selamat datang. Pernah kepikiran nggak gimana caranya para ilmuwan bisa melihat sesuatu yang tersembunyi bahkan di dalam cairan yang kelihatannya jernih banget? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya lewat sebuah teknik yang super keren. Yuk, kita mulai. Coba bayangin deh, di depan Anda ada segelas cairan bening. Kelihatannya sih cuma kayak air biasa. Tapi, gimana cara kita tahu pasti apa isinya? Bisa jadi ada zat lain di dalamnya kan? Nah, ini nih teka-teki yang seru. Dan jawabannya, itu ada di dunia cahaya yang nggak bisa kita lihat. Jadi, kuncinya itu bukan pada apa yang bisa dilihat mata kita. Justru sebaliknya, kita pakai cahaya tak kasat mata yang bisa ngobrol sama molekul. Dan dari obrolan inilah kita bisa dapatin sesuatu yang keren banget, yang kita sebut sidik jari molekuler. Oke, jadi rahasia besarnya itu apa? Gini, setiap molekul di alam semesta ini ternyata punya warna favoritnya sendiri di spektrum ultraviolet. Persis kayak kita punya baju warna favorit, molekul juga gitu. Bedanya, warna favorit mereka ini sama sekali nggak bisa kita lihat. Nah, bagian dari molekul yang suka sama warna tertentu ini punya nama khusus, kromofor. Anggap aja kromofor ini adalah bagian yang memilih warna favorit tadi. Dan karena pilihan warnanya ini unik banget buat tiap molekul, kromofor inilah yang menciptakan, yaitu tadi, sidik jari spektral. Keren kan? Bener-bener kayak KTP buat molekul, nggak bisa dipalsuin. Pola penyerapan cahaya inilah yang jadi kuncinya. Ini bukan sekedar mirip sidik jari, ini adalah sidik jari molekuler. Dengan pola ini, kita bisa dengan pasti bilang, oke, ini molekul A, dan bukan molekul B, C, atau Z. Meskipun kalau dilihat di larutan, semuanya kelihatan sama persis, bening. Oke. Kita udah ngomongin soal sidik jari ini. Tapi gimana sih cara kerjanya? Kok bisa molekul menyerap cahaya? Nah, sekarang kita bakal bedah sains di baliknya. Siap-siap? Kita masuk lebih dalam? Prosesnya sebetulnya bisa kita pecah jadi 3 langkah simpel. Pertama, kita tembak sampel kita pakai cahaya yang isinya macam-macam panjang gelombang UV. Terus, langkah kedua, ini yang paling penting. Kalau ada cahaya dengan energi yang pas banget ketemu sama kromofor, salah satu elektron di molekul itu bakal minum energi cahaya tadi dan wush, loncat ke tingkat energi yang lebih tinggi. Terakhir, ada detektor di ujung sana yang kerjanya kayak penjaga gawang. Dia bakal ngukur, cahaya mana aja nih yang tadi ditangkap sama sampel. Nah, ini dia prinsip dasarnya. Penyerapan cahaya itu nggak sembarangan. Harus ada kecocokan energi yang sempurna. Ibaratnya kayak kunci dan gembok. Cahayanya harus punya energi yang pas untuk membuka gembok dan bikin elektronnya loncat. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Dan karena setiap molekul butuh kunci energi yang beda-beda, makanya sidik jarinya juga unik. Sip! Jadi kita udah bisa identifikasi molekul. Keren! Tapi spektroskopi ini bisa lebih dari itu loh. Kita bisa ubah sidik jari tadi jadi data yang lebih konkret. Bukan cuma soal apa yang ada di sana, tapi juga berapa banyak. Oke, pertanyaan logis berikutnya. Kalau kita udah tahu jenis molekulnya, bisa nggak kita hitung jumlahnya? Maksudnya, apakah sidik jari ini cuma kasih tahu siapa yang ada di sana, atau dia juga bisa kasih tahu kita seberapa banyak mereka? Jawabannya, tentu saja bisa. Dan pahlawannya di sini adalah sebuah aturan main yang namanya hukum Beer-Lambert. Ini prinsip yang super penting. Gampangnya gini, semakin banyak molekul di dalam larutan, ya semakin banyak juga cahaya yang bakal dihalangin atau diserap. Simple banget kan? Nah, lihat deh grafik ini. Jelas banget kan hubungannya? Kalau konsentrasinya rendah, molekulnya sedikit. Jadi cahaya yang diserap juga sedikit. Absorbansinya rendah. Tapi begitu konsentrasinya kita naikin, molekulnya makin rame di sana, jadi makin banyak cahaya yang keserap. Absorbansinya tinggi. Hubungan lurus inilah yang jadi senjatanya para ilmuwan buat ngukur jumlah molekul secara presisi. Sekarang bagian yang paling seru. Kita udah tahu teorinya. Sekarang kita lihat gimana spektroskopi ini beraksi di dunia nyata. Anggap aja kita jadi detektif kimia dan kita bakal buka beberapa berkas kasus buat memecahkan misteri-misteri keren. Berkas kasus pertama, melihat yang tak terlihat. Kita bakal pakai spektroskopi buat melakukan sesuatu yang kedengarannya mustahil, ngintip reaksi kimia pas lagi kejadian. Ini benar-benar kayak punya kemampuan super buat melihat perubahan di tingkat molekuler secara real time. Contohnya bilirubin. Ini pigmen di empedu yang kalau numpuk bisa bikin bayi kuning. Nah, salah satu terapinya itu disinarin pakai cahaya, biar bilirubinnya berubah jadi bentuk yang gampang dibuang tubuh. Masalahnya, kalau kita lihat spektrumnya sebelum dan sesudah disinarin, perubahannya itu kecil banget, hampir nggak kelihatan, susah banget buat dilacak.
Tapi disinilah trik jeniusnya muncul. Ada teknik yang namanya spektroskopi selisih. Gampangnya, komputer kita suruh ngurangin data sesudah dengan data sebelum. Dan hasilnya, boom, muncul grafik baru yang nunjukin dengan jelas apa yang berubah. Ada puncak negatif di mana zat awal berkurang, dan ada puncak positif di mana produk baru terbentuk. Ini benar-benar ngasih tahu kita apa yang terjadi, dan bikin dokter bisa mantau terapinya dengan akurat. Keren banget. Lanjut ke berkas kasus kedua. Kali ini, tugas kita sebagai detektif adalah mengungkap kemitraan rahasia antar molekul. Gimana caranya kita tahu kalau ada dua molekul yang lagi kong-kali-kong atau berinteraksi satu sama lain? Petunjuk utamanya adalah sebuah titik ajaib yang disebut titik isosbestik. Bayangin, ini kayak titik temu. Jadi, ini adalah satu panjang gelombang spesifik di mana dua jenis molekul yang berbeda, secara kebetulan, nyerap cahaya dengan kekuatan yang sama persis. Ini titik yang super informatif. Jadi begini, cara kerjanya. Kalau kita ngelakuin beberapa pengukuran, dan semua grafik spektrumnya itu berpotongan di satu titik yang sama, nah itu dia. Itu bukti kuat, hampir kayak smoking gun dalam kasus kriminal. Itu tandanya cuma ada tepat dua jenis molekul yang saling berubah bentuk di sana. Misalnya, satu molekul tunggal atau monomer yang lagi bergabung jadi pasangan atau dimer. Nggak bisa dibantah lagi. Jadi kalau kita rangkum, kekuatan spektroskopi UV vis ini benar-benar dahsyat ya. Kita bisa identifikasi molekul pakai sidik jarinya, ukur jumlahnya dengan presisi tinggi, ngintip reaksi pas lagi jalan, dan bahkan jadi detektif yang mengungkap hubungan rahasia antar molekul. Komplit banget. Dan ini bukan cuma main-main di lab loh, teknik ini punya dampak besar di kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari pengembangan obat baru yang bisa nyelamatin nyawa, ngecek keamanan makanan yang kita makan, sampai mantau polusi di lingkungan kita. Spektroskopi UV vis ini benar-benar jadi mata kita untuk melihat dunia molekul yang tadinya nggak kelihatan. Ini bikin kita mikir ya, kalau cuma dengan cahaya tak kasat mata aja kita bisa bongkar begitu banyak misteri di dalam tabung reaksi, coba bayangin, petunjuk-petunjuk tak terlihat apalagi yang ada di luar sana, di alam semesta ini, yang nunggu buat kita temukan caranya untuk melihat. Keren banget buat dipikirin. Terima kasih banyak udah menyimak.